Semangat TNI makin membara, berhasil melewati asap hitam. TNI targetkan pasukan Amerika Serikat keluar dari Cina. Making things simple and efficient is hard. The genius of the late Steve Jobs of Apple was to make sophisticated electronic devices really simple, really easy to use. Bear with us. Economic reform takes time. Economic reform is a process. We may not get it completely correct right away, but we shall continue reforming and improving until we get it right. We meet this week during challenging times. There is a lot of volatility in the markets, and be greedy when others are fearful. To take this opportunity to very sincerely thanks all of you here tonight. Maybe you have not seen enough of us lately. Not only we are here for you. Setelah taktik Prabowo dilakukan, TNI mencapai keberhasilan melewati asap hitam. Gunakan helm anti zat kimia. Semangat TNI makin membara untuk memukul mundur pasukan Amerika Serikat dari Cina. Salah seorang prajurit yang ada di Wuhan melaporkan, kita di sini sangat bersemangat setelah bisa melawan serangan asap hitam Cina. Tidak ada lagi halangan yang menyulitkan kami untuk melawan Cina dan sekutu saat ini. Kami akan targetkan memukul mundur pasukan Amerika Serikat dari medan perang. Kami tidak segan dan tidak gentar demi negara kami. Prabowo mengapresiasi penemuan ilmuwan Indonesia yang berhasil membantu perjuangan prajurit TNI di Wuhan. Saya sangat bangga dengan kinerja ilmuwan Indonesia yang membantu banyak hal, terutama dengan membuat helm anti zat kimia. Bantuannya sangat penting dalam melancarkan serangan TNI di Cina saat ini. Kita harus memusatkan serangan kepada pasukan Amerika Serikat untuk kita pukul mundur dari Wuhan. Xi Jinping mulai panik, pasukan Indonesia sedang merencanakan serangan beruntun kepada Cina dan sekutunya. Dalam wawancara, Xi Jinping mengatakan Wuhan saat ini dalam keadaan genting. Kabar tentang TNI bisa melawan asap hitam sudah terdengar ke telinga kami. Saat ini kami akan menyiapkan pasukan untuk menghalau serangan selanjutnya. Yang kami takutkan adalah jika sekutu kita dipukul mundur oleh Indonesia. Semakin berkobar ditunjukkan oleh aksi TNI di Wuhan. TNI mulai bergerak dan melakukan serangan setelah sempat lemas oleh zat kimia. Rusia menjadi sekutu Indonesia sedang dalam proses menyiapkan rudal untuk pertempuran saat perang di Wuhan masih berlangsung. Dalam sebuah postingan di Telegram, Kementerian Pertahanan Rusia membagikan video beberapa kendaraan yang mengangkut rudal sebagai bagian dari tindakan kesiapan tempur. Salah satu unit rudal bergerak ke area yang ditentukan. Rusia berjanji akan selalu ada untuk membentengi pasukan Indonesia yang berjuang di medan perang. Putin mengatakan kami akan siapkan apapun yang Indonesia butuhkan untuk melawan Cina. Baru-baru ini kita kirimkan rudal untuk TNI yang berada di Wuhan untuk memukul mundur pasukan Amerika Serikat dari medan perang. Rusia akan mengirimkan 2.000 pasukan untuk membantu TNI jika diperlukan. Tragedi besar kembali terjadi. Cina luncurkan serangan kimia besar di Wuhan. Perang besar di Wuhan semakin mencekam dan menjadi topik utama di seluruh media. TNI yang berhasil membombardir 2.000 tentara Pentagon dikabarkan telah berada di atas angin. Dan akan menjadi sejarah baru dunia karena berhasil mengalahkan pasukan elit terkuat di dunia dalam duel resmi untuk saling memperebutkan lab kimia di Cina. Adu gengsi tersebut dikabarkan telah membuat seluruh Wuhan menjadi puing-puing. Karena adu senjata kedua belah pihak yang saling melancarkan serangan penuh mereka.
Untuk menggapai kemenangan, kami di lapangan memantau jalannya peperangan karena informasi yang sangat sulit untuk didapatkan. Dari laporan yang kami terima dikabarkan pasukan elit terdepan di tengah mengejar musuh yang hendak disergap oleh pasukan elit TNI, akan tetapi kejadian tidak terduga muncul. Seperti tragedi di Wuhan, TNI yang mengejar pasukan Pentagon tiba-tiba meledakkan gas kimia di tengah peperangan. Hal tersebut sangatlah tidak terduga. Pasukan Amerika Serikat yang membela China masih berada di lokasi tersebut. Kejadian mengejutkan tersebut persis seperti tragedi yang terjadi di Hainan. Komando mengatakan China menebar senjata gas beracun langsung di tengah medan pertempuran, serta menyebutkan radius penghancuran hulu ledak dan posisi tubuh bagian ekor rudal beracun. Mengkonfirmasi bahwa itu diluncurkan oleh angkatan bersenjata China dari arah barat daya. Dari balik tembok China, kata perwakilan resmi Kementerian Pertahanan, yang terkejut dengan tembakan gas tersebut, menyalahkan terjadinya serangan senjata kimia mematikan tersebut. Karena China tidak mengkonfirmasi lebih dahulu akan serangan tersebut, pihak TNI menyebut insiden itu sebagai tragedi tercela dan tidak bisa diabaikan oleh dunia. Tindakan keji yang dilakukan oleh rezim Xi Jinping adalah konsekuensi dari keraguan dan kelemahan militer China di masa lalu. Setelah kekalahan beruntun yang dialami, kata juru bicara Pusat Pemateri. Sementara itu, Xi Jinping menolak mengatakan tindakan apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap masalah ini, namun dia mengungkapkan kalau Presiden Jokowi sudah bicara dengan tim keamanan nasionalnya tentang masalah tersebut pada minggu kemarin. Banyak yang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam serangan kimia di Wuhan. Kami juga tidak tahu tentang hal tersebut. Tapi radius gas mematikan tersebut juga mengenai kelompok kami dan warga di Wuhan. Pihak TNI menambahkan bahwa China akan membayar mahal karena melakukan serangan dengan senjata kimia ini. Petugas penyelamat dan para medis menyebutkan sedikitnya 70 orang tewas di Wuhan. Setelah gas beracun dijatuhkan, mereka benar-benar pecundang dan terus melakukan cara kotor untuk mengalahkan pasukan Garuda. Kami tidak akan tinggal diam, ujar Komando TNI. Pemerintah China menyebutkan tuduhan adanya zat kimia merupakan isapan jempol belaka. Komando mengatakan memantau laporan yang sangat mengganggu tersebut, bahwa yang berperang bersama pemerintah Tiongkok harus bertanggung jawab jika zat kimia mematikan digunakan dalam serangan tersebut. Sejarah penggunaan senjata kimia oleh rezim terhadap harganya tanpa memikirkan resiko. Pusat Media Asia menuduh sebuah bom barel yang diduga dijatuhkan oleh sebuah helikopter disebutkan berisi sarin Union of Medical Relief Organization. Sebuah organisasi sosial yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan kepada BBC bahwa mengkonfirmasi korban tewas mencapai 70 orang. Akan tetapi seorang juru bicara mengatakan laporan di lapangan menunjukkan jumlah korban tewas lebih besar, yaitu mencapai 180 orang.